Selamat datang di episode Wawasan Pasar Keuangan hari ini, tempat kami memberikan wawasan mendalam tentang pasar keuangan, strategi investasi, dan tren ekonomi yang membentuk dunia kita. Saya Sophia dan hari ini kita akan membahas salah satu aset yang paling banyak diawasi di dunia, emas. Emas telah menjadi penyimpan nilai yang terpercaya selama berabad-abad, lindung nilai terhadap inflasi, dan aset safe haven selama masa ketidakpastian ekonomi. Namun, saat kita memasuki tahun 2025, para pedagang, investor, dan analis mengajukan pertanyaan besar, akankah harga emas terus meningkat? Atau apakah kita akan mengalami koreksi? Mari kita uraikan apa yang terjadi pada tahun 2024, apa yang mendorong lintasan emas pada tahun 2025, dan skenario berbeda apa yang dapat terjadi pada logam mulia tersebut dalam beberapa bulan mendatang. Kinerja emas pada tahun 2024, tahun dengan rekor tertinggi. Emas mengalami kenaikan yang luar biasa pada tahun 2024, mencapai rekor tertinggi dan membuktikan nilainya sekali lagi sebagai aset safe haven. Pada akhir tahun, emas diperdagangkan pada harga sekitar $2.950 per ons, menandai pasar bullish yang kuat yang didorong oleh beberapa faktor utama. Ketidakpastian geopolitik konflik yang sedang berlangsung, khususnya di Eropa Timur dan Timur Tengah, menciptakan iklim penghindaran risiko yang mendorong investor beralih ke emas. Tekanan inflasi. Meskipun bank sentral berupaya untuk mengekang inflasi, kenaikan harga di negara-negara ekonomi utama menjadikan emas sebagai lindung nilai yang disukai terhadap devaluasi mata uang. Permintaan bank sentral negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Rusia meningkatkan pembelian emas mereka untuk melakukan diversifikasi dari dolar AS. Ekspektasi suku bunga. Spekulasi tentang pemotongan suku bunga Federal Reserve pada akhir tahun 2024 memicu minat lebih lanjut terhadap emas, karena suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas. Jadi, kita memasuki tahun 2025 dengan emas dalam posisi yang kuat. Namun pertanyaannya tetap, apa selanjutnya? Prediksi harga emas untuk tahun 2025. Apa kata analis? Lembaga keuangan dan pakar pasar telah membagikan perkiraan mereka untuk emas pada tahun 2025 dan banyak yang masih optimis. Goldman Sachs memproyeksikan emas dapat mencapai $3.100 per ons pada akhir tahun dengan alasan permintaan bank sentral yang berkelanjutan dan ketidakpastian ekonomi. UBS memiliki perkiraan yang lebih agresif, yang menunjukkan emas dapat mencapai $3.200 jika inflasi tetap tinggi dan pemotongan suku bunga terwujud. Investing Haven percaya emas bahkan dapat melampaui $3.275 per ons tahun ini, dengan potensi menyentuh $3.800 pada tahun 2026 dan $4.400 pada tahun 2027. Meskipun perkiraan ini menggambarkan gambaran yang positif, beberapa analis memperingatkan bahwa emas dapat mengalami kemunduran jangka pendek karena aksi ambil untung atau perubahan kebijakan Federal Reserve. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas pada tahun 2025. Apa yang pada akhirnya akan menentukan apakah emas terus naik atau menghadapi perlawanan? Berikut adalah kekuatan-kekuatan utama yang berperan. 1. Kebijakan Federal Reserve dan suku bunga. Federal Reserve memainkan peran penting dalam arah harga emas. Jika Fed memangkas suku bunga pada tahun 2025, harga emas dapat terus naik. Suku bunga yang lebih rendah biasanya melemahkan dolar AS, sehingga emas lebih menarik bagi pembeli internasional. Di sisi lain, jika Fed tetap bersikap agresif dan mempertahankan suku bunga tinggi untuk melawan inflasi, kita dapat melihat tekanan ke bawah pada emas karena investor lebih menyukai aset yang menghasilkan imbal hasil daripada aset yang tidak menghasilkan imbal hasil seperti emas. 2. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun suku bunga sebelumnya naik, inflasi masih menjadi perhatian utama. Jika tetap tinggi, status emas sebagai lindung nilai inflasi akan terus menarik investor. Namun, jika inflasi tiba-tiba turun di bawah ekspektasi, daya tarik emas dapat berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor lainnya. Jika kita melihat perlambatan atau bahkan resesi,
emas kemungkinan akan menguat karena investor menjauh dari ekuitas dan aset berisiko. 3. Ketegangan geopolitik. Ketidakpastian geopolitik masih menjadi hal yang tidak terduga pada tahun 2025. Beberapa titik panas dapat memengaruhi harga emas. Konflik Rusia-Ukraina, ketegangan yang terus berlanjut dapat mendorong permintaan emas lebih lanjut. Hubungan AS-Tiongkok, perang dagang dan perselisihan mengenai Taiwan dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar. Volatilitas Timur Tengah, setiap eskalasi konflik dapat memicu pembelian aset safe haven. Jika risiko geopolitik meningkat, harga emas diperkirakan akan melonjak karena investor mencari perlindungan. 4. Pembelian emas oleh Bank Sentral. Bank Sentral terus menimbun emas, mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Tiongkok, India, dan Rusia telah memimpin upaya ini, dan pembelian mereka dapat menjadi pendorong utama momentum kenaikan emas pada tahun 2025. Goldman Sachs memperkirakan bahwa untuk setiap 100 ton emas yang dibeli oleh Bank Sentral, harga naik sebesar 2,4%, dampak yang signifikan jika tren ini terus berlanjut. 5. Kekuatan dolar AS. Emas dan dolar AS memiliki hubungan yang terbalik. Ketika dolar melemah, emas cenderung naik. Jika Fed bersikap dovish dan dolar melemah, kita bisa melihat rally emas lainnya. Namun, jika ekonomi AS tetap kuat dan dolar menguat, emas mungkin menghadapi hambatan. Skenario potensial untuk emas pada tahun 2025. Mari kita pertimbangkan 3 skenario yang mungkin untuk emas tahun ini. 1. Kasus bullish, emas menembus $3.500 per ons. Inflasi tetap tinggi. The Fed memangkas suku bunga secara agresif. Risiko geopolitik meningkat. Permintaan bank sentral tetap kuat. Jika semua faktor ini selaras, emas bisa melampaui $3.500 per ons. 2. Kasus netral, emas stabil antara $2.900, $3.200. Inflasi menurun. The Fed memangkas suku bunga secara perlahan. Risiko geopolitik tetap terkendali. Permintaan bank sentral mendukung harga. Dalam skenario ini, emas bergerak dalam kisaran yang ketat, tanpa rally besar maupun penurunan tajam. 3. Kasus bearish, emas turun di bawah $2.800. Inflasi turun dengan cepat. The Fed mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Ketegangan geopolitik mereda. Dolar AS menguat. Meskipun penurunan besar tidak mungkin terjadi, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan emas. Perdagangan emas pada tahun 2025, CFD dan strategi investasi. Bagi mereka yang ingin memanfaatkan pergerakan harga emas, perdagangan CFD, Contracts for Difference, emas menawarkan alternatif yang fleksibel untuk emas fisik. Manfaat perdagangan CFD emas. Leverage memungkinkan pedagang untuk memaksimalkan keuntungan. Kemampuan untuk mendapat untung dari harga yang naik dan turun. Tidak perlu penyimpanan fisik. Bagi mereka yang tertarik memperdagangkan CFD emas, Crystal Ball Markets menyediakan platform yang andal dengan spread yang kompetitif dan perangkat yang canggih. Pemikiran akhir, akankah emas bersinar di tahun 2025? Prospek jangka panjang emas tetap kuat. Meskipun fluktuasi jangka pendek tidak dapat dihindari, kombinasi ketidakpastian geopolitik, permintaan bank sentral, dan kekhawatiran inflasi menunjukkan bahwa emas dapat mempertahankan lintasan kenaikannya. Investor harus tetap mendapatkan informasi, mendiversifikasi portofolio, dan mempertimbangkan CFD emas sebagai opsi perdagangan yang fleksibel untuk menavigasi pergerakan pasar. Untuk wawasan ahli dan peluang perdagangan CFD emas, kunjungi crystalballmarkets.com. Itu saja untuk episode hari ini. Jika Anda menikmati diskusi ini, jangan lupa untuk berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama pedagang dan investor.